Visinya itu saya ingin menciptakan lingkungan SMA Negeri 7 Makassar yang berkarakter kreatif dan inovatif dalam meraih prestasi serta tidak melupakan akhlak karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kabar OSIS, kabar obrolan seputar siswa. Bersama saya, Usmar Lahaji ya. Dan tentu saja untuk edisi kali ini yang perdana untuk Kabar OSIS, saya akan hadirkan satu sosok ketua OSIS ya. Seperti biasa karena Kabar OSIS ini adalah akan menghadirkan ketua-ketua OSIS dari berbagai sekolah SMA, SMK atau sederajat sekota Makassar. Dan tentu saja bahkan di luar kota Makassar nantinya seperti itu. Dan untuk kali ini di edisi pertama, saya kedatangan tamu dari Ketua OSIS SMA Negeri 17 Makassar gitu ya. Waduh, ini luar biasa sekali karena saya menghadirkan Ketua OSIS yang kalau saya lihat ini masih segar walaupun pulang sekolah seperti itu ya. Sepulang dari sekolah dan kemudian ikut les lagi dan datang ke studio. Dan tadi sempat kehujanan ya seperti itu ya. Nah, ada Ketua OSIS SMA Negeri 17 Makassar, ada Andi Muhammad Alif Bakarah ya. Halo. Halo Kak. Apa kabar? Sejauh ini baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Alif. Ini saya panggil Alif aja ya? Ya boleh. Oke. Nah, kita akan bincang-bincang nih di kabar OSIS mungkin seputar tentang kegiatan-kegiatan sekolahnya ya di SMA Negeri 17 Makassar, karena kita tahu bahwa SMA Negeri 17 itu adalah Makassar ya, ini adalah sekolah favorit dan juga sekolah unggulan seperti itu. Bukan begitu ya Alif ya? Iya benar sekali. Oke. Nah, kita akan berbincang-bincang terkait dengan seputar OSIS begitu. Boleh. Ya. Nah, kalau Muhammad Alif sendiri ini terpilih sejak kapan nih jadi ketua OSIS? Sejak sebenarnya agak panjang ceritanya. Bisa diceritakan? Boleh. Boleh, silakan. Oke. Jadi waktu kelas 10 dulu saya wakil ketua OSIS pada periode 2019-2020. Saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan karena di sini agak kaget karena masa transisi dari offline ke online. Karena ada pandemi. Jadi ini banyak perubahan, banyak inisiatif, banyak improvisasi yang dilakukan oleh OSIS. Yeah. Jadi yang seharusnya satu periode itu kurang lebih 12 bulan, ini ditunda jadi 15 bulan. Yang seharusnya saya sudah pemilihan ketua umum. Jadi for your information, di Jubel itu dia ada intinya tiga. Ketua 2, ketua 1 dan ketua umum. Ketua 2 itu saya waktu kelas 10 itu wakil. Naik di kelas 11? Kelas 11 jadi ketua umum. Ketua umum sekarang. Iya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2021 ya? Yang terpilih ketua umum 2020. 2020. Iya. Berarti di pandemi ya? Iya. Pandemi COVID-19 seperti itu ya. Dan pada saat itu Alif sendiri terpilih itu ada berapa kandidat tuh? Kurang lebih ada seingat saya 3 kandidat. 3 kandidat? Termasuk saya. Termasuk Alif juga. Iya. Itu kelas 11 semua? Ada kelas 10 juga. Begitu. Iya. Tapi Anda merasa apa ya istilahnya ya? Unggul, merasa unggul seperti itu? Sepertinya iya, dengan pengalaman saya wakil ketua OSIS periode sebelumnya, jadi saya merasa yakin dapat terpilih untuk ketua umum berikutnya. Tapi yang lainnya tidak ketua begitu? Cuman masuk sebagai anggota saja? Yang lainnya juga daftar ketua, tapi sebenarnya saya merasa diri saya lebih unggul daripada yang lainnya. Oh begitu. Ya. Oke, aduh luar biasa Alif ya. Iya. Oke. Di SMA 17 sendiri kelas berapa? Kelas 11? Sekarang kelas 12. Kelas 12 apa Iya. tuh? Kelas 12 IPA 5 kalau disebutnya di SMA Negeri 17. IPA 5. Iya. Oke, berarti eksakta ya begitu. Iya. Oke. Nah, kalau dari Alif sendiri sebenarnya tanggung jawab ataupun mengabdi pada sekolah seperti apa sih sebagai ketua OSIS? Sebenarnya ada susah ada mudahnya pasti. Kalau susahnya itu kita harus kalau mau dulu bahas, banyak orang berpikir bahwa menjadi ketua OSIS di masa pandemi ini mudah. Karena cuma dari rumah. Sebenarnya menjadi ketua OSIS di saat pandemi ini 2 kali lebih susah dibandingkan menjadi ketua OSIS di saat offline. Offline gitu ya. Mengapa? Karena ketika offline kita terpilih menjadi ketua umum, kita hanya mengikuti dan sebagai contoh sudah ada contoh di periode sebelumnya.
Kalau kita online, kita tidak punya sebuah contoh bagaimana kita akan memulai suatu periode. Kita harus membuat ide baru, inovasi baru untuk menjalankan program kerja ini yang ada di masa pandemi. Jadi sebenarnya orang berpikir mudah itu kalau masa pandemi karena di rumah jiki begitu deh. Tapi menurut Alif itu lebih lebih susah sebenarnya ya, seperti itu. Nah, kalau dari Alif sendiri nih, visi dan misi sebagai ketua OSIS nih, apa aja untuk SMA 17 ya? Inti-intinya saya, karena kalau kepanjangan kalau saja. Iya, jangan panjang juga deh. Jadi visinya itu saya ingin menciptakan lingkungan SMA Negeri 17 Makassar yang berkarakter kreatif dan inovatif dalam meraih prestasi serta tidak melupakan akhlak karimah. Akhlak yang mulia. Begitu ya. Oke. Kalau misinya? Misinya saya sebutkan penting-penting saja. Membuat OSIS sebagai wadah untuk meningkatkan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 17 Makassar, dan juga salah satunya itu sebagai jalur penghubung antara guru dan siswa, kurang lebih begitu. Kalau dari program sendiri, dari program-program dari OSIS sendiri untuk periode Alif sendiri sebagai ketua umum begitu, apa sih yang sudah terlaksana begitu? Sekarang saya ini sudah di akhir periode, jadi sudah banyak sekali program kerja. Kalau tidak salah saya ingat, program kerja di periode saya itu kurang lebih ada 40. Ya, sekarang sudah terlaksana sekitar 35 lebih, sekitar kurang 5 program kerja lagi baru selesai semua. Tapi itu programnya program offline atau online? Ada yang online full, ada yang offline online. Seperti apa sih online-nya? Online-nya seperti webinar. Webinar gitu. Ya. Apa lagi? Banyak dunia seni atau olahraga atau apa? Ada lomba, hari untuk merayakan hari ulang tahun SMA Negeri 17 Makassar. Kami dari OSIS menciptakan lomba-lomba seperti lomba seni, menggambar, menyanyi. Kami menciptakan banyak sekali wadah-wadah untuk siswa-siswi untuk menunjukkan bakat mereka, baik dalam bahasa Inggris, seni dan sekian. Tapi pesertanya banyak juga. Selalu banyak karena banyak juga. Walaupun online gitu. Walaupun online. Gitu ya. Jadi tetap jalan lomba-lombanya gitu ya. Waduh, luar biasa SMA 17 ya, tetap ini ya, walaupun di online tapi tetap ini ya, bikin tetap jalan seperti itu ya. Karena kami SMA 17 Makassar, kami tidak ingin pandemi menghalangi kreativitas kami, inovasi kami dalam menjalankan hal-hal begini. Tapi itu tergantung dari ketua OSIS atau gimana nih? Banyak faktor pendukungnya, anggota juga mendukung, guru-guru juga mendukung. Kalau anggota OSIS dari SMA 17 ini berapa orang sih? Kurang lebih kan ini terbagi OSIS sama MPK. Kalau OSIS itu sekitar 70 sampai 80, MPK sekitar 15 sampai 20-an. Oke, bisa say hi teman-temannya. Hai teman-teman. Oke, jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa. Oke, kalau ini Anda sebagai ketua OSIS nih, Alif ya, ada tidak program dari dirimu ya? Misalnya tidak di-ACC oleh guru ataupun ada yang tidak begitu tidak di ACC program-programnya begitu, dari Wakasek misalnya atau dari gurunya mungkin. Oke. Jadi kalau OSIS SMA Negeri 17 Makassar, setelah kita dilantik akan diadakan rapat kerja. Di situ di setiap bidang akan memaparkan program kerjanya tiap bidang. Sebelum mereka memaparkan di rapat kerja ini, mereka harus konsultasi terlebih dahulu ke pembina bidangnya, seperti itu ke Wakasek, ke kepala sekolah. Apabila 3 orang ini, bapak dan ibu guru ini menyetujui, baru program kerja itu bisa di-ACC dan dilaksanakan untuk sebagai program kerja untuk OSIS. Oke, begitu ya. Tapi kalau misalkan program kamu tidak terlaksana, apa yang harus Anda lakukan begitu? Saya ulang, apabila ada permasalahan program kerja tidak disetujui oleh guru-guru, sebenarnya saya siapkan 3 opsi. Yang pertama, kita sudah konsultasi bermusyawarah mempertanyakan apa akar masalah dari kaitan ini sehingga tidak dapat terlaksana. Hasilnya itu kita dapatkan menjadi apakah program tersebut harus diundur gitu ya, atau tidak dilaksanakan sama sekali, atau memang bisa dilaksanakan tapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan. Dan itu semuanya bisa diteratasi begitu ya, Alif ya. Oke. Nah, Alif, kalau misalkan ada ini nih, Anda sebagai ketua OSIS nih atau ketua umum OSIS di SMA 17 Makassar nih, kalau misalkan ada anggota OSIS OSIS Anda yang melanggar, misalnya membuat onar di sekolah, gimana itu tanggapannya? Sebenarnya kita sudah, atau tindakan kamu sebagai anggota ketua umum saat pemilihan OSIS anggota OSIS sendiri sudah dipilah-pilah. Apakah dia memang pantas menjadi seorang anggota OSIS atau tidak? Apabila sudah di pemilihan situ kita merasa sudah pantas dan kalian harus menunjukkannya. Bukan cuma di saat kalian
mengajukan diri sebagai anggota OSIS, kalian bicara saya akan mengabdi kepada OSIS, sehingga pada nanti setelah terpilih kalian malah melakukan hal sebaliknya. Jadi apabila ada yang bermasalah, saya pasti akan mendatangi orang tersebut, karena pasti dari rumor muncul. Tidak langsung dituduh bilang apakah kamu begini, apakah kamu melakukan ini, tidak. Tapi itu khusus untuk anggota OSIS-nya seperti itu, yang melanggar misalnya seperti itu. Kalau di teman-teman kamu yang sekolah misalnya dia membuat misalnya keonaran seperti itu, bagaimana menyikapi begitu? Oke, kalau misalnya teman-temanmu yang bikin berkelahi atau apakah begitu. Dari pengalaman saya pasti menindaklanjuti terlebih dahulu, mencari tahu apakah ini benar masalah yang dibuat, baru apabila sudah terkonfirmasi memang masalah yang ditimbulkan oleh seorang siswa, kita akan melapornya ke BK atau ke guru yang bersangkutan untuk mengurus siswa-siswa ini. Begitu. Jadi ini ya memberikan solusi supaya teman-teman di sekolah itu tidak berbuat seperti itu lagi seperti itu dari harapan ketua umum OSIS seperti itu ya. Oke, nah kalau misalnya dari program kamu tidak berjalan dengan baik, nah apa yang kamu lakukan misalnya? Itu semua untuk pelaksanaan program kerja OSIS, kita akan mengadakan 4 rapat sebenarnya sebelum satu program kerja terlaksana. Yang pertama itu rapat pemilihan anggota untuk program kerja tersebut, rapat persiapan 1, rapat persiapan 2, dan rapat persiapan 3. Semua ini akan di tiap rapat persiapan akan selalu dilaksanakan evaluasi setelah rapat itu dilaksanakan. Dan di sini sudah disebut memang apabila ada kendala begini di hari H, siapkan memang ini. Nanti untuk masalah guru ini siapkan, dan jadi semua sebenarnya sudah siap untuk ketika hari H. Tapi ketika hari H misalkan ada masalah kita tidak pernah tahu, kita sebagai anggota sudah sewajibnya mempunyai improvisasi. Begitu ya. Iya. Pernah tidak Alif misalnya dalam sebuah rapat misalnya begitu kan, pernah tidak baku lempar-lempar kursi? Atau mungkin istilahnya bikin rusuh begitu. Pernah tidak bikin seperti itu? Selama waktu saya rapat offline, sejauh ini masih belum ada. Yang paling parah itu cuma beradu argumen sampai panas. Tapi itu tugas seorang pemimpin sidang untuk menenangkan anggota-anggotanya supaya tetap menggunakan kepala dingin untuk berpikir. Begitu ya. Jadi di sini ketua umum OSIS itu harus bertindak lebih bijak lagi seperti itu ya, Alif ya. Oke. Nah, kalau yang namanya ketua OSIS nih, Alif ya, itu kan harus tahu dan harus memecahkan masalah misalnya. Nah, tentu saja ini bukan hanya ketua OSIS dong yang berperan di situ, tapi mungkin dari semua anggotanya, ataupun misalnya ada krisis keuangan, ataupun ada isu-isu yang tidak enak didengar di tubuh organisasi OSIS itu, gitu kan? Apa yang kamu lakukan, Alif? Jadi saya selalu membuat perumpamaan. Seluruh anggota OSIS itu seperti ibaratkan roda gigi pada jam dinding. Apabila ada satu roda yang tidak berjalan, maka semuanya akan hancur. Begitu ya. Jadi roda itu harus berputar. Harus berputar, harus kalau berhenti masing-masing. Berarti mati dong baterainya. Iya, satu roda yang tidak berjalan maka akan mempengaruhi roda-roda yang lainnya. Roda lainnya begitu ya. Jadi saling membantu untuk terus berputar tetap pada sumbunya begitu ya. Oke. Alif, kalau untuk program-programnya Alif yang ke depan nanti apa aja nih? Misalnya itu kan periode Alif sampai bulan berapa? Tahun berapa nih? 12 ini. Bulan 12 tahun ini. Kira-kira di akhir pengurusan Alif sendiri di Ketua Umum OSIS ini kira-kira apa yang ingin dilakukan atau program apa yang bisa mungkin menjadi akhir dari kepengurusan Alif sendiri? Ada 2 program kerja besar sebagai penutup, yaitu Hari Guru nanti bulan 11 dan ada Bazar 17 sebagai program kerja penutup, memang untuk penutup prodi kali ini. Itu melibatkan siapa aja sih, Alif? Melibatkan siswa-siswa, guru-guru juga. Kami minta bantuan selalu konsultasi kepada guru-guru untuk mempertanyakan bagaimana tindak lanjut ini suatu program kerja. Tidak mengundang orang? Kalau Hari Guru itu masih dalam jangkauan satu sekolah. Kalau Bazar itu mengundang sekolah-sekolah lain. Oke, begitu ya. Pernah nggak bikin sebuah pentas ataupun sebuah acara event begitu yang besar selama ini? Selama prodi saya, yang paling besar itu ada lomba bahasa Inggris Amazing English Week Fall 2. Itu cukup besar karena jangkauannya sebenarnya ini mau lomba untuk keluar sekolah juga, tapi karena melihat situasi sepertinya kita tingkatkan kualitas dalam sekolah dulu sebelum kita keluar.
itu lumayan besar karena mencangkup 3 angkatan untuk lombanya, dan lombanya juga itu banyak sekali. Jadi itu lumayan cukup besar program kerjanya. Jadi sampai mengundang siapa nih sebagai pesertanya nih? Pesertanya itu masih dalam sekolah. Di sekolah aja begitu ya. Itu debat apa tadi? Lomba bahasa Inggris ada, debat. Puisi, ya, dan lain-lain masih banyak. Oke. Nah, kalau Alif sendiri nih sebagai kalau melihat kepengurusan OSIS begitu ya, misalnya mengalami tidak sejalan lagi ataupun tidak solid ataupun gimana ya, atau mungkin sudah tidak sepaham lagi, sejalan lagi, seperti misalnya ketua OSIS, ketua umum tidak sejalan dengan wakil ketua satu atau ketua satu begitu ya, atau wakilnya begitu ya. Apa yang kamu lakukan sehingga bisa kembali menjalani kekeluargaan begitu, Alif? Oke, jadi nah ini kan salah satu apa ya, mencoba untuk menjadi seorang pemimpin nih. Jadi misalkan ada suatu program kerja kita laksanakan. Setelah program kerja dilaksanakan, kita pasti lakukan kayak refreshing, kumpul bareng, itu untuk menenangkan diri setelah melaksanakan hal-hal yang berat. Jadi kita kumpul-kumpul mendiskusikan apakah ada yang merasa tidak enak dalam pengurusan pengurusan prode ini. Kita saling mau bertukar pikiran. Kalau ada yang tidak enak dikatakan, ada yang positif dikatakan semua. Oh begitu. Sambil membangun chemistry-nya kembali. Oke gitu. Kalau untuk SMA 17 sendiri, Anda sebagai ketua umum OSIS nih untuk SMA 17 Makassar ini. SMA 17 Makassar ini disebut sebagai sekolah favorit, kemudian sekolah unggulan. Apa sih yang terbersit di benak Alif nih? Melihat SMA 17 ini? Waktu saya SMP, salah satu sekolah memang yang ingin saya masuk itu SMA Negeri 17 Makassar. Karena memang sudah terdengar sekali bahwa SMA Negeri 17 Makassar itu unggul sekali, baik itu akademik, non akademik, karena sudah sering sekali mengukir banyak sekali prestasi, piala-piala yang sudah di dalamnya. Jadi ketika saya masuk memang terbukti memang begitu. Akademiknya maju, non akademiknya maju, ekskul-ekskulnya maju, semua maju. Oke, begitu ya. Kalau Alif sendiri dalam sosok kepemimpinan begitu ya, Anda suka atau mengidolakan siapa sih sosok pimpinan? Pimpinan sebenarnya mengidolakan Pak Habibie. Pak Habibie. Kenapa pilih Habibie? Karena kepintarannya, kebijakannya, dia waktu itu mampu mengatasi krisis moneter. Karena memang seorang pemimpin harus mengatasi semua situasi-situasi yang sulit. Iya, begitu ya. Jadi apakah ada cita-cita juga ingin menjadi seorang pembuat kapal, misalnya pesawat gitu? Kalau memang rezeki, kita akan lihat ke depannya. Oke. Nah, kalau untuk misalnya dari Alif sendiri nih, tadi sudah mengidolakan Pak Habibie begitu ya. Apa cita-cita dari Alif sendiri nih? Kita semakin besar semakin berpikir apakah cita-cita itu cocok dengan kita. Ketika kita kecil kita berpikir dari dokter, tentara itu hal yang mudah dicapai. Semakin kita besar kita semakin berpikir hal itu tidak semudah itu. Jadi mungkin saya ingin mengikuti jejak kakek saya menjadi seorang yang kerja di perpajakan. Begitu, di perpajakan. Berarti suka pajak gitu ya? Kurang suka lebih, keuangan begitu. Iya, suka hitung-hitungan. Hitung-hitung gitu ya. Kalau Alif sendiri nih, sebagai ketua umum OSIS, apa yang mau disampaikan nih untuk teman-teman mungkin guru-guru SMA 17 Makassar ataupun kepala sekolahnya gitu ya? Apa yang disampaikan di kabar OSIS ini, kabar obrolan seputar siswa nih? Apa yang mau disampaikan nih? Baiklah, kepada teman-teman, adik-adik dan guru-guru, saya sedang berada di podcast kali ini, kabar OSIS, dan saya sangat senang dan saya merasa sangat bahagia. Dan untuk teman-teman semua, saya harap kalian bisa menjalankan pekerjaan-pekerjaan kalian, pekerjaan tugas, sekolah, dan tetap membanggakan alma mater biru kita, dan jangan pernah membuat alma mater biru kita merasa di bawah. Kita harus selalu merasa di atas dan yakin bahwa diri kita selalu bisa. Sekian. Oke, nah itu dia nih pesan dan kesannya seperti itu ya dari Ketua Umum OSIS ya. Ketua Umum OSIS SMA Negeri 17 Makassar, Andi Muhammad Alif Barakah begitu ya? Iya. Barakah atau Bakara sih? Barakah. Barakah begitu ya. Oke. Dan tentu saja ini perlu Alif tahu nih. Kenapa? SMA 17 ini adalah SMA yang pertama nih.
Saya kami sangat undang terhormat iya, atas undangannya. di Kabar OSIS by Kabar Kota Sulsel ini ya. Jangan lupa di subscribe ya Tentu nanti. saja. Oke, semua teman-teman yang Bagi ada di teman-teman Smart 17 ya. yang SMA Negeri Makassar, baik siswa-siswa, guru-guru, saya harap kalian bisa membantu dan mensupport kegiatan ini karena ini salah satu kegiatan yang menghasilkan hal positif dan pantas kita dukung. Oke, terima kasih Alip udah hadir Iya, di podcast terima kasih OSIS. kembali juga. Ya, sukses untuk Alip, sukses juga untuk SMA 17 terima kasih Makassar banyak, Kak. gitu ya. Oke, kita tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.